Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Marilah kita mengikuti warta jemaat di pagi ini. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Letimoa Lakor, Jemaat Tiakur, Jalan Tiakur. Warta jemaat nomor 70 garing KLM Datar JTK garing A.8 garing 11 garing 2023. Majelis Jemaat GPM Tiakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan berat, serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu, saudari-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat kebaktian di saat ini. Berita pelayanan. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta E.M. Salakai SSI Teol. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian minggu ketiga. Pembacaan Alkitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah pelengkap kidung jemaat. Kebaktian Minggu tanggal 26 November 2023 adalah menggunakan tata kebaktian minggu keempat. Nyanyian pujian yang digunakan pada kebaktian Minggu tanggal 26 November 2023 adalah nyanyian GPM. Disampaikan kepada jemaat bahwa pendaftaran baptisan massal sudah bisa dilakukan pada masing-masing unit pelayanan. Mohon menghubungi majelis jemaat pendamping di unit-unit pelayanan. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 11 November 2023 sebesar Rp9.455.827. Jumlah pendapatan tanggal 12 November sampai dengan 18 November 2023 sebesar Rp46.066.000. Jumlah pengeluaran tanggal 12 November sampai dengan 18 November 2023 sebesar Rp21.172.000. Saldo kas sampai tanggal 18 November 2023 sebesar Rp30.349.827. Saldo BES pembangunan tanggal 11 November 2023 sebesar Rp19.326.000. Jumlah pendapatan tanggal 12 November sampai dengan 18 November 2023 sebesar Rp1.961.000. Saldo BES pembangunan sampai tanggal 18 November 2023 sebesar Rp21.285.000. Demikian warta jemaat GPM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 19 November 2023, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Jemaat menyanyikan nyanyian PKJ nomor 13 bait yang pertama, kedua, dan baitnya yang ketiga. Kita masuk rumahnya. Berkumpul menyembah kepada Kristus.
Ya Bapak Ibu semua selamat pagi, Shalom. Mari kita mulai. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Masih sambil tetap berdiri, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan dombanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat nyanyikan nyanyian PKJ nomor 231 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Di dalam suka, di dalam duka. Tuhan disilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita ada di dalam doa Kyrie. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Ketika kehidupan manusia menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Nyanyian PKJ nomor 42 baitnya yang pertama. Kumohon pengampunan Tuhan. Bukan Tuhan yang
Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. PKJ 42 baitnya yang kedua, teguhkanlah imanmu Tuhan. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan kami. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. PKJ 42 baitnya yang ketiga, Kau gunung harapanku Tuhan. Jemaat, mari kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Gloria in excelsis Deo. Ya Yesus anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari bagian Alkitab Perjanjian Baru, yakni 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Namun mendahulunya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah,
Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Iya, Bapak Ibu semua, selamat pagi, shalom. Kurang semangat Bapak Ibu, shalom. Iya, terima kasih. Seperti biasa Bapak Ibu, ketika beta mengawali khotbah, sampaikanlah di sekelilingmu, damai sejahtera Allah menyertaimu dan selamat hari Minggu. Yang di luar sama juga. Iya, terima kasih dan kebanyakan Bapak Ibu, adik-adik semua, saudara-saudara. Di hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah katong baca, katong dengarkan, 2 Timotius 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Cerita ini terkait dengan Paulus menyiapkan anak rohaninya, yaitu Timotius. Di dalam perjanjian baru ini, 2 kitab Titus, 1-2 Timotius dan Titus adalah termasuk dikategorikan sebagai surat pastoral yang dibuat dan ditulis oleh Paulus untuk pengembalaan kepada setiap hamba-hamba Tuhan. Terkait dengan pembacaan kita di saat ini, Paulus ketika mempersiapkan Timotius, situasi yang dihadapi oleh Paulus ternyata tidaklah mudah. Bapak Ibu, Paulus ketika menulis surat kepada Timotius yang adalah anak rohaninya, Paulus sementara ada di dalam penjara. Paulus menyadari sungguh bahwa kematiannya sudah dekat, bahwa hari-hari hidupnya di dunia ini sudah tidak lama lagi. Paulus menyadari sungguh bahwa tugas untuk memberitakan Injil tidak harus terbatas sampai di dia. Tapi Paulus sementara memikirkan dan sementara menyiapkan supaya tugas memberitakan Injil itu tetap berjalan. Karenanya Paulus menyiapkan Timotius dengan segala baik. Paulus menyadari sungguh bahwa Timotius termasuk anak rohani yang secara usia masih muda.
Kalau cerita muda ini kadang-kadang sebagai manusia normal, beta dan Bapak Ibu terkadang berpikir, oh dia belum bisa. Tapi Paulus percaya bahwa semua itu, alasan kemudahan itu tidak masuk di dalam dominasi untuk Paulus menyiapkan seorang untuk menjadi pemberita firman. Yang lebih membuat Paulus harus menyiapkan Timotius dengan segala baik adalah Paulus tahu Timotius akan disiapkan untuk melayani jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus, Bapak Ibu, bukanlah jemaat yang kecil. Jemaat di Efesus bukanlah jemaat yang katong bisa bilang sementara jemaat yang dengar-dengaran. Tapi jemaat di Efesus penuh dengan banyak tantangan di dalamnya. Jemaat Efesus penuh dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang memakai kepintarannya untuk menjatuhkan orang lain. Jemaat Efesus dipenuhi dengan banyak nabi-nabi palsu. Adalah tugas Paulus menyiapkan Timotius untuk menjadi hamba yang tangguh. Hamba yang siap menghadapi tantangan apapun. Hamba yang tetap fokus untuk misi pemberitaan Injil, kabar baik dan keselamatan. Ada beberapa hal yang Paulus siapkan bagi Timotius. Yang pertama, Bapak Ibu, Paulus tetap menekankan kepada Timotius, beritakanlah firman. Saya boleh stop. Selama nafas masih ada, tetaplah beritakan firman dalam situasi dan keadaan apapun. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah siap sedia. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Artinya adalah ketika menjadi pemberita Injil, kapanpun dimanapun waktunya harus siap. Tuhan pakai kapanpun harus siap. Itu Paulus bilang bagi Timotius untuk pesan yang kedua. Pesan yang ketiga adalah nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini juga penting. Paulus mau bilang bagi Timotius, kalau mau menjadi pemberita firman harus gentle. Kalau mau beritakan Injil keselamatan, harus gentle, harus berani untuk katakan yang salah untuk yang salah. Walaupun kadang-kadang di dunia sekarang ini ada yang salah, tapi katong kasih tinggal sah. Ada yang katong lihat seng pas, tapi karena pakai pendekatan hati kasih tinggal sah. Yang terakhir yang disampaikan itu adalah pesan yang ketiga dan yang terakhir yang disampaikan Paulus kepada Timotius, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika beta membaca tafsiran firman Tuhan ini, memang nanti beta akan menjelaskan soal ketika Paulus mendapat tugas, mendapat surat itu, surat gembala itu, apa yang harus dilakukan. Tapi beta tertarik, Bapak Ibu, jujur beta tertarik dengan apa yang Paulus buat. Beta mencoba mencari literatur, bagaimana sih bentuk penjara Paulus pada saat itu? Bagaimana sih kondisi atau cara ketika Paulus sementara di penjara itu, bagaimana dia diperlakukan? Bapak Ibu, situasi penjara yang beta baca, itu penjara itu katong bilang floor kasar, tapi tidak rata juga, dia miring. Lalu yang berikut, kondisi ruangan yang sempit.
Yang berikut, Bapak Ibu kalau sering nonton film Kekaisaran, yang ketika tawanan itu dia ada dalam tahanan, tangannya itu diborgol. Dan jarak antara borgol tangan dan borgol kaki itu benar-benar sangat pendek jaraknya. Jadi kalau mau berdiri, saya bisa berdiri lurus, terhalang oleh rantai. Lalu kalau tidur, saya bisa tidur lurus, mesti tidur pistol. Sampai di situ beta dan Bapak Ibu sudah pasti terbayang betapa setengah matinya Paulus di dalam penjara. Tapi yang anehnya Bapak Ibu, di dalam situasi yang berdiri setengah mati, tidur setengah mati, tapi dia masih tulis surat. Tapi dia masih memikirkan bahwa pemberitaan Injil harus tetap jalan. Itu yang uniknya Bapak Ibu, yang beta merasa ada sisi lain yang katong lihat ternyata Paulus luar biasa Bapak Ibu. Ini yang beta terkesan sekali dengan Paulus. Bahwa dalam kehidupan, bahwa dalam situasi yang dia rasakan, tantangan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, tapi dia masih mau jadi berkat. Tapi dia masih mau memikirkan, masih tetap fokus kepada misinya memberitakan Injil. Luar biasanya di situ Bapak Ibu. Konteks sekarang beta dan Bapak Ibu, konteks sekarang Bapak Ibu, katong dalam katong punya hidup ini, tak tumbuh masalah sedikit saja, tak tumbuh cobaan sedikit saja, katong seng kuat. Katong melupakan katong punya misi utama yang Yesus, yang Paulus mau sampaikan bagi beta dan Bapak Ibu saat ini. Baik sebagai hamba dan pelayan, sebagai perangkat pelayan, katong tak tumbuh problematika sedikit saja, katong merasa bahwa cukup berat. Tapi Paulus tidak, Bapak Ibu. Paulus ternyata tidak terlalu fokus kepada penderitaan yang dia sementara rasakan. Tapi Paulus fokus kepada misi yang dia jalankan. Sama dengan beta dan Bapak Ibu dalam kehidupan setiap hari. Ketika tak tumbuh dengan suatu cobaan, tak tumbuh dengan suatu masalah, dan memang Bapak Ibu, kemarin katong bersukacita, bersyukur bahwa katong majelis jemaat para 4 pendeta dibantu dengan pendeta dari luar jemaat sudah menyelesaikan perkunjungan pastoral yang akhir tahun. Dan hampir sebagian besar rumah tangga mengakui sungguh bahwa tahun ini selain ada berkat, tetapi juga ada tantangan begitu banyak. Baik dalam karir, dalam ekonomi keluarga, dalam rumah tangga, persoalan-persoalan rumah tangga, baik terhadap masa depan anak-anak. Nah hari ini katong ketika mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Paulus dari yang semua yang terjadi, Paulus mau bilang kalau katong fokus dengan masalah itu, kalau katong fokus dengan masalah itu, ternyata katong pasti akan down. Tapi kalau katong fokus kepada apa yang menjadi misi, apa yang harus katong lakukan, maka percaya katong akan seperti Paulus. Katong dapat masalah, katong down. Dapat masalah, katong cepat sekali untuk bersedih. Tapi ada sebagian orang yang mendapat masalah, dong belajar dari masalah itu. Oh, ternyata masalah ini beta akan jadikan sebagai batu lompatan untuk beta menjadi lebih kuat lagi ke depan. Bukan malah ketika mendapat masalah katong skak di situ, katong stop di situ. Semua kita pasti pernah mendengar tentang kisah Kasbi, telur dan kopi. Semua pasti tahu Kasbi.
kasbi itu adalah tipe tanaman makanan yang keras. Keras Bapak Ibu, saya bisa makan manta. Ketika kasbi itu direbus dengan menggunakan air mendidih, kasbi itu dia pasti akan lombok. Lombok Bapak Ibu. Yang berikut, telur. Telur itu dia mudah rapuh sekali. Jatuh sedikit dia pasti akan picak. Tetapi ketika direbus, setelah matang, telur itu akan menjadi telur yang keras. Dan ketika kopi itu direbus dengan air panas, kopi tidak berubah apa-apa. Malah kopi merubah air mendidih itu. Artinya apa? Terkait dengan kehidupan beta dan Bapak Ibu dalam seluruh masalah-masalah, seluruh tantangan. Sebab beta percaya yang ada di antara beta dan Bapak Ibu yang hidup segala tantangan. Sama pun tantangan. Tinggal kata mau belajar dari 3 kisah ini. Dari 3, telur, kasbi, telur, dan kopi. Bapak Ibu mau milih yang mana? Kalau kasbi tadi, dari yang awalnya beta dan Bapak Ibu adalah orang yang keras. Oh, antua ini boleh secara physically paling kuat, gagah sekali. Oh, antua ini gagah. Tapi pas masalah datang, masalah itu ibarat air mendidih itu tadi Bapak Ibu. Masalah datang, masalah kenal sedikit, lombo sama dengan kasbi. Susah bisa bikin apa-apa leh. Yang berikut, kalau mau memilih menjadi telur, oke, katong ini manusia biasa, manusia normal. Itu kata-kata manusiawi yang selalu katong sampaikan. Ketika tertumbuh masalah, tantangan dalam hidup, katong akan menjadi orang yang keras hati. Sudah jangan, katong akan menjadi tertutup. Tantangan ini terlalu berat, beta sih bisa bikin apa-apa lagi, sudah cukup sudah. Dan yang terakhir, kalau mau jadi kopi, kopi dia bubuk Bapak Ibu, atau juga bisa direbus bijinya. Biji atau bubuk direbus, air panas itu saya mampu rubah kopi. Malah kopi itu rubah air panas itu menjadi air yang wangi kopi. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika mendapat masalah, kalau katong jadi seperti kopi, katong akan merubah masalah itu menjadi sebuah pembelajaran hidup. Bahwa masalah tidak akan membuat beta harus stop sampai di sini, beta harus berkeras hati, beta harus menjadi lombok. Tapi beta harus merubah masalah itu menjadi sebuah pembelajaran untuk ke depan lagi. Ketika ada tantangan apapun, beta akan merubah masalah itu menjadi sesuatu yang berarti. Itu yang Paulus ingin sampaikan dari sisi yang unik, yang lain, yang di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu. Katong lanjut Bapak Ibu untuk terkait dengan Timotius. Ini sisi lain yang unik yang beta harus sampaikan. Yang berikut katong kembali soal bagaimana Paulus menyiapkan Timotius itu. Yang tadi beta sudah jelaskan dari awal Bapak Ibu, bahwa Paulus dalam menyiapkan Timotius, Paulus tahu Timotius punya kekurangan dan kelemahan, bahkan yang sering dianggap paling lemah adalah dia masih muda. Paulus menyiapkan Timotius ini satu saja Bapak Ibu, memberitakan firman Tuhan. Hari ini beta dan Bapak Ibu hidup sampai saat ini, dikasih nafas sampai saat ini. Ada pertanyaannya. Pertanyaannya adalah beta dan Bapak Ibu hidup di dunia ini bukan soal seberapa panjang usia beta dan Bapak Ibu, seberapa lama beta dan Bapak Ibu hidup. Tetapi pertanyaannya adalah
beta dan Bapak Ibu hidup di usia yang sekarang, katong su bikin apa for pemberitaan Injil? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Yang kedua, beta dan Bapak Ibu hidup di dunia ini bukan soal seberapa banyak harta yang beta dan Bapak Ibu kumpul. Bukan soal hari ini beta sudah ada di jabatan yang paling tinggi, jabatan ini beta sudah ada di sini. Tidak Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya adalah dalam harta yang banyak itu, dalam jabatan yang tinggi itu, su bikin apa dengan harta dan jabatan itu for tuang Allah pun kerja? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Karena katong selalu fokus, katong pun hidup katong saja. Padahal Paulus mau bilang per Timotius, kasih ingat dong di Efesus sana itu, masing-masing orang pun tanggung jawab memberitakan Injil. Bukan soal pendeta, majelis, jemaat, koordinator unit, pengurus-pengurus pada pelayanan, badan pembantu, para pengasuh dan lainnya, panitia atau apapun. Paulus kasih ingat Timotius, semua kita punya tanggung jawab memberitakan Injil dengan talenta dan cara masing-masing. Karenanya beta munculkan dua pertanyaan itu. Sampai di usia yang sekarang, su bikin apa for Tuhan pun kerja? Masing-masing jawab juga Bapak Ibu. Sementara katong yang punya berkat-berkat jabatan, pertanyaannya adalah punya harta, pertanyaannya adalah su bikin apa dengan harta dan jabatan itu for Tuhan Allah pun kerja? Katong pun tema mingguan Bapak Ibu yang katong pakai di dalam selama 1 minggu ke depan yang diturunkan oleh LPJ adalah kuasailah diri dalam segala hal. Penguasaan diri ini penting. Paulus mau kasih ingat bagi Timotius. Paulus kasih ingat Timotius, ada banyak tantangan di sana. Saya memberitakan Injil, saya mesti menyangkal diri, bahkan ada banyak yang harus saya dapatkan di sana. Dan katong harus jujur bilang, untuk tantangan-tantangan di dunia modern ini juga cukup banyak Bapak Ibu, untuk konteks sekarang. Katong diperhadapkan dengan era digitalisasi. Katong diperhadapkan dengan banyak pengaruh-pengaruh negatif yang bisa saja katong terjerumus di dalamnya. Paulus kasih ingat Timotius, kuasailah dirimu, supaya ketika penguasaan diri itu katong lakukan, maka katong akan mampu menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Siapa bilang jadi pemberita Injil dalam tanggung, beta saya bicara soal pendeta Bapak Ibu beta selalu bilang katong semua ini pemberita Injil. Sekali lagi, katong semua ini pemberita Injil. Siapa bilang jadi pemberita Injil itu selalu berjalan mulus? Sing ada jaminan itu Bapak Ibu. Walau terkadang dalam memberitakan Injil dengan cara beta dan Bapak Ibu, kadang-kadang orang bilang begini, sing layak, belum bisa, sing mampu. Bahkan ada begitu banyak cibiran, ada begitu banyak godaan. Sama halnya dengan kisah Hawa di Taman Eden. Hawa itu digoda oleh iblis dengan banyak cara. Tapi Hawa tidak lalu tergoda. Sama hal dengan beta dan Bapak Ibu. Orang mau cerita, orang mau goda, orang mau cibir, orang mau iri hati dengan kata pemberitaan,
Secara manusiawi katong bisa marah Bapak Ibu. Tetapi katong belajar dari Hawa, ternyata Hawa seng marah. Karena Hawa menyadari sungguh bahwa ternyata di dalam hidup ini adalah pilihan. Kalau katong memilih marah dan dendam, berarti ya akan menimbulkan katong punya hati sakit sendiri. Karena hidup adalah pilihan. Katong seng usah marah. Katong tenang dan katong kembali fokus terhadap katong punya tugas pemberitaan. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Katong tinggal 1 bulan lebih lagi mengakhiri tahun pelayanan 2023. Banyak tantangan, banyak cobaan yang terjadi. Tetaplah fokus Bapak Ibu. Tetaplah kuasai diri ini. Tetaplah menjadi pemberita-pemberita Injil dalam tanggung jawab dan tugas-tugas masing-masing. Jangan lupa untuk fokus Bapak Ibu. Walau kadang cobaan banyak, kadang tantangan banyak. Katong hidup di dunia ini cari apa Bapak Ibu? Katong hidup di dunia cari harta, selesai Tuhan panggil kembali ke sisinya, harta itu akan tinggal. Sampai di atas yang akan menjadi pertanyaan adalah yang tadi beta tanya, subikin apa di dunia ini? Itu yang makanya beta bilang, termasuk juga beta, firman Tuhan ini di beta ibarat silet Bapak Ibu. Beta bilang for Bapak Ibu, tajam ke Bapak Ibu juga tajam ke beta. Mari katong hidup, katong menyiapkan diri, katong kuasai katong punya hidup ini, katong bikin yang terbaik for Tuhan. Amin Bapak Ibu, harus bisa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai katong semua. Amin. Jemaat nyanyikan nyanyian PKJ nomor 255, firman-Mu kupegang selalu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai respons kita terhadap pelayanan firman Tuhan, semua kita disilahkan berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya.
Semua kita disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Majelis Jemaat Sektor Nehemia. Disilahkan. Kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi. Bila ku ingin datang padamu, ku layakkan landang di awan.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan ada dalam persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian PKJ nomor 216, bait yang pertama dan seterusnya. Berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku.
Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa. Di tengah persekutuan yang kami bangun di hari Dominggumu yang kudus ini Tuhan, kami umat-Mu datang membawa ungkapan-ungkapan syukur kami, bahkan pergumulan kami, lewat natsar syukur, perpuluhan, bahkan persembahan pembangunan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari sungguh bahwa apa yang kami bawa kepadamu hanya sedikit. Kami mohon dengan kerendahan hati, Bapa mari datang, berkenanlah memberkati apa yang telah kami berikan, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Ini kami Tuhan, dengan ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari calon pendeta, solo dari calon pendeta Maya Siahaya, disilakan. Bapak Ibu Shalom. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
kasih untuk pujiannya, Tuhan Yesus berkati. Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Pada bagian doksiologinya kita nyanyikan bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas seluruh berkat. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih sayang yang Engkau berikan bagi kami sebagai umat Tuhan. Siapapun kami, status dan jabatan, bahkan apapun kami di dunia ini, Tuhan melimpahkan kasih setia yang sama. Tuhan, terima kasih untuk nafas hidup ini. Engkau baik sehingga ketika Engkau mengumpulkan kami di dalam rumah Tuhan ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami juga mengakui sungguh siapakah kami ini. Kami adalah manusia biasa. Kami telah melewati kehidupan selama seusbu lamanya. Disadari sungguh di dalam seusbu kehidupan yang kami jalani, kami belum mampu menjadi yang terbaik bagi sesama. Bahkan cenderung kami masih berbuat dosa. Ampuni kami Bapa atas segenap salah dan dosa kami. Kami mau berdoa bagi semua kami dalam syafaat ini, meminta Tuhan menyertai sebagai umat Tuhan, kami sebagai umat Tuhan, keluarga besar Jemaat GPM Tiakur. Kami sadari sungguh bahwa di sepanjang kehidupan kami sampai detik ini, itu semua karena Tuhan. Kami sudah melewati seusbu lamanya. Di dalam kehidupan yang telah kami lewati, ada berbagai macam syukur-syukur umat Tuhan. Ada begitu banyak kebahagiaan umat Tuhan. Bahkan mungkin juga di dalam kehidupan seusbu lamanya yang kami jalani sampai hari ini, ada di antara kami yang merasakan kekecewaan hidup. Ada di antara kami yang membutuhkan topangan kasih sayang Tuhan. Ada di antara kami yang merasakan duka cita karena kehilangan orang-orang yang kami sayangi. Kami tetap bersyukur dan berterima kasih dalam situasi dan keadaan apapun. Untuk semua yang telah Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Kami menyadari sungguh apa yang Engkau buat indah pada waktunya. Apa yang Engkau buat adalah yang terbaik bagi kami umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Kami mau berdoa bagi semua kami dalam kerja-kerja yang kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Apapun profesi yang kami jalani, kami memohon karunia Tuhan untuk memberkati akan seluruh tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan kami. Sebagai ASN, sebagai pegawai kontrak, sebagai pegawai swasta, para petani, TNI, Polri, anggota DPRD, sebagai tukang ojek, supir, mereka yang melakukan seluruh aktivitas berjualan di pasar, kios, para pengusaha kami,
Apapun Bapa yang kami kerjakan sepanjang kami memahami itu adalah berkat yang harus kami kelola, kami kerjakan. Kami bersyukur untuk semua itu Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kami kerjakan. Ajari kami untuk tetap bertanggung jawab. Ajari kami untuk tetap setia mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi pribadi dan keluarga untuk kami kelola, kami kerjakan dan menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk setahun usia bertambah di sepanjang usbu ini. Terima kasih juga untuk setahun usia bertambah dalam pernikahan-pernikahan kami. Kami tetap mensyukuri untuk kasih Tuhan yang telah Engkau berikan tak henti-hentinya dan tak pernah putus-putusnya di sepanjang kehidupan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, dalam tanggung jawab sebagai pelayan, pendeta majelis jemaat dibantu dengan koordinator unit. Terima kasih Tuhan, kurang lebih 2 minggu kami sudah menyelesaikan perkunjungan pastoralia di penghujung tahun pelayanan 2023. Terima kasih untuk semua umat Tuhan di setiap kepala keluarga yang telah menunggu kami untuk sama-sama saling menopang dalam doa-doa syafaat di penghujung tahun untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kepala keluarga. Memang benar kami sadari sungguh ada begitu banyak problematika umat, ada begitu banyak tantangan-tantangan, bahkan tidak kurang juga ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan kami bersyukur yang pertama untuk kasih Tuhan semuanya telah selesai dalam seluruh proses perkunjungan. Dan kami bersyukur untuk umat Tuhan yang setia menunggu kami. Dan kami bersyukur bahwa seluruh umat Tuhan ada dalam keadaan baik-baik saja. Seluruh umat Tuhan di setiap kepala keluarga memahami sungguh bahwa semua yang terjadi adalah karena kasih Tuhan. Mereka ada sampai saat ini karena Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami berdoa bagi pergumulan umat Tuhan. Ada sekian banyak umat Tuhan yang saat ini sementara ada di kota Ambon. Umat Tuhan yang sementara mempersiapkan diri ketika mereka lolos tes administrasi untuk P3K, dan saat ini mereka sementara ada di kota Ambon. Pada tanggal 16 bahkan dan seterusnya ada tes yang harus mereka jalani. Bapa, dalam nama Yesus adalah tanggung jawab kami untuk saling menopang, saling mendoakan untuk setiap umat Tuhan yang sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti tes. Tuhan berproses bersama-sama dengan mereka. Hasil bukan kami yang tentukan. Hamba percaya apapun hasilnya adalah campur tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka sampai dengan selesai, dan mereka dapat kembali ke dalam jemaat ini untuk berkumpul dengan keluarga, bahkan ada dalam setiap pelayanan dan bersama-sama bersuka cita bersama kehidupan jemaat GPM Tiakur. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka tetap ada dalam lindungan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan dengan seluruh pergumulan-pergumulan. Hamba percaya ketika saat ini di kursi masing-masing, dengan wajah yang tertunduk, mata yang tertutup, tangan yang terlipat, ada begitu banyak pinta doa yang dinaikkan, ada begitu banyak pergumulan dan pengharapan yang dinaikkan kepada Engkau Sang Pemilik hidup ini. Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu, ya Allah. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi kehidupan kami dalam bergereja, Gereja Protestan Maluku. Tuhan berkati kami
Majelis Pekerja Harian Sinode, Majelis Pekerja Klasis Le Pulau-Pulau Le Timor Lakor, Majelis Jemaat GPM Tiakur keempat Pendeta, 72 Majelis Jemaat Tua Agama Koordinator Unit Badan-badan Pembantu, Pengurus Badan-badan Pembantu, Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kampung Babar, Panitia Pembangunan Gedung Pastori 2, Panitia Rehab Gereja Eliora, Panitia SPS Tehila, Panitia Sidang Jemaat, Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Minggu Sobat Ceria. Tuhan memberkati kami semua, Panitia PHBG, untuk tanggung jawab pelayanan. Tuhan tetap memberkati dan menyertai kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, yang tetap ada dan melihat tanggung jawab mensejahterakan masyarakat yang juga adalah umat Tuhan. Berkenanlah Engkau memberkati Pak Bupati bersama dengan kehidupan keluarga, Bapak Wakil Bupati, pelaksana tugas sekretaris daerah bersama dengan kehidupan keluarga, seluruh keluarga besar, aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Maluku Barat Daya sampai di pelosok negeri. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga instansi vertikal, mereka yang menjalani tanggung jawab di perbankan, mereka yang menjalani tanggung jawab di PLN, PD, AM. Tuhan memberkati Pak Dandim bersama dengan jajaran, Pak Kapolres bersama dengan jajaran Kajati, bahkan Engkau berkenan memberkati akan wakil-wakil kami, anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Tuhan berkenan memberkati mereka dalam seluruh tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang saat ini mungkin sementara ada dalam garai kesakitan, baik yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah masing-masing, yang sementara membutuhkan topangan, membutuhkan campur tangan Tuhan untuk pulih dari sakitnya. Anak terkasih kami Kayla, terima kasih Tuhan. Anak Kayla Masela telah selesai dengan operasi dan sementara ada dalam pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Bahkan untuk umat Tuhan yang juga sementara membutuhkan campur tangan Tuhan, Engkau memberkati obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Para janda, anak yatim piatu, para duda, dan semua orang yang termarginalkan, yang membutuhkan topangan dari semua kami, bahkan dari Tuhan Allah sendiri. Kami doakan Tuhan tuntun, Tuhan jaga, dan Tuhan pelihara mereka. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah semua kami yang telah memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dalam kebaktian di pagi hari ini. Tuhan memberkati majelis bertugas, baik liturgis, sambut umat, pelayanan luar, tua agama bertugas, kolektaan, kantoria, pemain keyboard, operator infocus, operator sound system, tim IT, dan semua kami yang terlibat untuk bersama-sama memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Vokal grup solo, Tuhan memberkati semua untuk talenta-talenta yang diberikan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kami lagi bahwa tugas kami adalah juga sebagai pemberita Injil. Ajari kami ketika ada dalam persoalan hidup, ada dalam permasalahan dan tantangan, jangan fokus kepada tantangan itu, jangan fokus kepada masalah itu. Fokuslah kepada misimu, fokuslah pada pemberitaan Injil yang ditugaskan kepadamu. Sebab dengan memberitakan Injil, Tuhan akan menyediakan banyak hal, termasuk berkat-berkat yang luar biasa, yang sebagai manusia terkadang kami tidak menyangka bahwa Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, ini syafaat kami.
kami akan berdoa secara bersama-sama. Dan pada bagian doksiologinya kami akan nyanyikan. Kami akan berdoa, doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada murid-murid, dan kami akan berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, untuk ada dalam pengutusan dan janji penyertaan, semua kita disilahkan berdiri. Jemaat menyanyikan nyanyian PKJ nomor 202, Yesusku Juru Selamatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakan tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakan firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan.
Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita selesai. Selamat pagi dan shalom. Masing-masing kita ada dalam doa syukur.